merupakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka sunnah menurut ulama ahli hadis kembali kepada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, sunnah khalqiyah, dan sunnah khuluqiyah. Kembali kepada Nabi. Adapun yang diinginkan di sini al-uqubah asyadidah liman taraka sunnah muta'ammidan ataupun liman lam yu'azzim as-sunnah. Punishment, ancaman keras bagi mereka orang yang meremehkan sunnah dan tidak mengagungkan sunnah. Yang diinginkan sunnah di sini adalah suluk ataupun jalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang diinginkan sunnah di sini bisa ucapan beliau, perbuatan beliau ataupun takrir beliau, baik hukumnya wajib ataupun sunnah, ini dinamakan sunnah. Maka contohnya seperti ini, seperti hadis-hadis yang banyak. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian menghidupkan sunnahku misalnya. Hadis Irbad ibn Sariyah. Dan begitu pun faman ragiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci dari sunnahku maka dia bukan dari kelompokku. Ini yang kita inginkan sunnah di sini. Maka pengagungan sunnah, ta'zimu sunnah adalah perkara yang harus dilakukan oleh seorang sunni salafi. Maka kita mengaku sebagai seorang sunni dan seorang salafi, maka kita lebih berhak untuk menghidupkan sunnah-sunnah dan mematikan kebid'ahan. Maka telah datang di dalam ayat Al-Quran di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan mengagungkannya dan tidak membiarkannya dan meninggalkannya dengan sengaja. Di mana Allah berfirman di Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Maka apa-apa yang datang dari Rasul kalian, fakhudhuh, ambillah sunnah tersebut. Maka ini definisi sunnah yang kita inginkan. Bahwa sunnah di sini bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, pokoknya ambil dari perintah Nabi. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, baik haram, baik makruh, maka tinggalkan, jangan didekati. Maka ini di dalam ayat Al-Quran. Dan juga telah datang ayat-ayat yang lain yang sangat keras bagi mereka orang-orang yang tidak mengambil sunnah-sunnah Nabi, tidak mengagungkan sunnah-sunnah Nabi, dan menyelisihi bahkan sunnah-sunnah Nabi. Kata Nabi haram dijauhi, malah dilakukan. Maka telah datang ayat falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar bimakna awas, hati-hati. In English beware, caution, hati-hati kalian. Falyahdhar alladina yukhalifuna an amrih. Bagi mereka orang-orang yang menyelisihi dari perintah-perintah Nabi, ini juga masuk sunnah bimakna secara umum. Apa-apa yang datang dari Nabi, baik wajib, baik sunnah. Apa-apa yang datang dari Nabi, baik wajib ataupun sunnah, awas. Jangan sekali-kali menyelisihinya. Jangan mengatakan, ini hanya sunnah, kita tinggalkan terus-menerus sepanjang hidup. Tidak baik. Maka meskipun dia bukan wajib, agungkan sunnah. Kita sebagai ahlu sunnah mengagungkan sunnah, laksanakan, hidupkan sunnah. Jangan sampai mati, lestarikan sunnah dengan menghidupkannya dan mengamalkannya. Maka di dalam ayat ini hati-hati, beware, caution, bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi. Akan diiqab di dua tempat. Pertama, antusibahum fitnah. Ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa di sini maknanya bisa jadi dia diiqab di dunia sebelum di hari akhirah dengan antusibahum fitnah, diberikan di hatinya fitnah. Yang tadinya membenci kebid'ahan, membenci kesyirikan, kekufuran, kemudian karena banyak menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, banyak dari sunnah-sunnah Nabi dia tinggalkan dengan sengaja, tidak mau menghidupkan sunnah, bahkan yang wajib-wajib dia tinggalkan, mulailah hati ini diberikan fitnah oleh Allah, mencintai kemungkaran, mencintai kemaksiatan, kebid'ahan dan yang lainnya. Maka di dunia antusibahum fitnah, ditakutkan nanti dia akan membenci sunnah karena menyelisihi sunnah terus menerus.
Dan di hari akhirah wa antusibahum adzabun alim. Bisa jadi di hari akhirat kelak dia akan diazab di api neraka. Ini ayat yang kedua. Dan menjadi pendalilan dari ayat yang ketiga atas pengagungan sunnah dan ancaman keras bagi mereka orang-orang yang menyepelekan sunnah dan meninggalkan sunnah. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, Allah berfirman, barang siapa yang menyelisihi sunnah Nabi. Di sini pun bersifat umum. Tidak seperti kaidah di fikih, sunnah itu perkara yang tidak wajib maka sunnah. Di sini bersifat umum. Barang siapa yang menyelisihi sunnah Nabi, baik yang wajib, baik yang sunnah ditinggalkan terus menerus, mimba di mata bayyana lahul huda, setelah datang penjelasan bahwa ini adalah sunnah Nabi dan sengaja ditinggalkan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan-jalan selain kaum muslimin, maknanya mengikuti kelompok-kelompok ahlul bid'ah, menyelisihi sunnah Nabi. Dan yang kedua, mengikuti kelompok ahlul bid'ah, maka apa jawabnya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka kata Allah, kami biarkan mereka tersesat. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, jika kita melihat orang-orang yang futur atau orang-orang yang terkena fitnah yang tadinya kita satu, bermanhaj ahli sunnah kemudian berpindah kepada sa'afiqah, mengikuti gembong Luqman Abduh dan yang lainnya, maka menyeleweng dari sunnah-sunnah Nabi. Dakwahnya yang tadinya untuk Allah menjadi untuk hizbiyah, untuk sang Luqman dan untuk Jember Kingdom, kerajaan Jember. Maka akhirnya melenceng dakwahnya, bukan karena Allah tetapi karena ingin didekatkan ke Luqman dan mendapatkan dari apa-apa kebaikan dari Luqman dan kerajaan Jember. Maka akhirnya dipalingkan oleh Allah karena niatnya bukan untuk Allah. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dan ini sesuai dengan ayat Allah nadirnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka berpaling dari sunnah, yang tadinya dakwah untuk Allah kemudian dakwah untuk manusia, maka akhirnya Allah palingkan hatinya kepada kebid'ahan, kepada kesesatan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka tersesat dan menjauhkan dari sunnah, maka Allah menyesatkan mereka. Di dalam ayat ini pun, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di saat mereka tidak mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi dari kelompok kaum muslimin ahli sunnah, mengikuti kelompok-kelompok sesat, kelompok bid'ah, maka akhirnya mereka dibiarkan oleh Allah tersesat dan kelak dimasukkan kepada api neraka. Maka inilah dari ayat-ayat yang menjadi pendalilan tentang permasalahan keagungan ataupun pengagungan sunnah, ta'zimu sunnah, dan juga al-uqubah asyadidah bagi mereka orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah-sunnah Nabi. Dan ayat yang terakhir disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, maka tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu an amrihim wa may ya'sillah wa rasulah, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida au mubina, maka telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Maka di dalam ayat ini tidak pantas bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, jika Allah tetapkan harus begini, sunnahnya begini, ikuti ucapan Nabi begini dan begitu, kemudian bagi dia ada the other choice, ada pilihan yang lain, ada ucapan B, ucapan C, ucapan D, ini ucapan Nabi alif, maka tidak pantas untuk memilih ucapan yang kedua, ucapan B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Harus mengikuti ucapan Nabi tersebut. Dan disebutkan setelah itu, wa may ya'sillah wa rasulah,
Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dhalalan mubina, maka telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat yang keempat ini pun jelas, jika Allah telah menetapkan dan Rasulnya menetapkan ini halal, ini haram, ini perintah, harus ikut. Dan telah datang ayat ini asbabun nuzulnya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari dua jalan, dari Ibnu Abbas. Jalan yang pertama dari silsilah Al-Aufiyin, dari Atiyah Ibnu Sa'id, dari Ibni Abbas. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Atiyah Ibnu Sa'id dhaif dan mudallis. Dan telah datang jalan yang kedua dari jalan Abdullah Ibn Lahiyah dari Ibnu Abi Amroh, an Ikrimah an Ibni Abbas. Dari Ibni Abbas jalan yang kedua pun dhaif, karena di sanadnya ada Abdullah Ibn Lahiyah yang mana dia hafalannya rusak dan terbakar maktabahnya. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada Hasan li Ghairi. Berkata Ibnu Abbas, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahtubu, melamar dari perempuan keluarga Nabi, Zainab bintu Jahsh al-Asadiyah. Maka melamar dari keluarga Nabi, dan keluarga Nabi dari Bani Hashim, dari Quraisy yang agung. Nabi melamar dari anak keluarganya, Zainab bintu Jahsh. Untuk siapa? Untuk Zaid ibnul Harithah, yang mana dia itu bukan dari Arab asli. Namun Nabi mencintainya karena seorang muslim dan pemuda yang baik. Maka Nabi melamarkan Zainab dari keluarga dekat Nabi untuk Zaid ibnu Harithah, yang mana dia itu bekas budak kemudian dibebaskan dan dicintai oleh Nabi. Maka berkana Zainab protes, La angkihu, aku tidak mau menikahinya. Disebutkan tidak setara ya Rasulullah, aku ini dari Quraisy, dari Bani Hashim al-Asadiyah, menikahi dengan Zaid ibn Harithah, seorang yang dicintai oleh Nabi dari bekas budak dan sebagainya. Maka tidak sepadan, tidak setingkat. Kata Ibnu Abbas, turun ayat ini. Wa makana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu an amrihim. Tidak pantas bagi laki-laki muslim ataupun perempuan jika Nabi menetapkan kemudian ada the other choice, ada pilihan yang lain, ada planning B, C, D, ada rencana yang lain, tidak boleh. Ini makna dari ayat. Maka kata Ibnu Abbas, turun ayat ini kepada Zainab karena Zainab tidak mau tunduk kepada perintah Nabi. Akhirnya setelah diberitakan turun ayat kepada kamu wahai Zainab, maka Zainab tarajaat, kembali kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, hal radit, apakah kamu ridho aku Al-Asadiyah, perempuan yang marganya sangat kuat, Quraisy Al-Asadiyah, menikah dengan Zaid ibnu Harithah? Apakah kamu ridho jika aku menikahinya? Dan kamu ridho, yang penting keridhoanmu ya Rasulullah, karena turun ayat ini. Tidak ada pilihan lain. Naam, aku ridho, aku memilihnya untuk kamu. Meskipun dari segi strata sosial tidak masuk dari Bani Hashim dengan Zaid ibnu Harithah. Namun karena Nabi, kamu ridho ya Rasulullah menikahkan aku dengan dia? Naam, kata Nabi. Kalau begitu, angkihni bih ya Rasulullah, nikahkan aku sekarang juga dengan laki-laki ini, kalau memang itu keridhoanmu. Subhanallah. Maka turun ayat ini dan dinikahkanlah dan diberkahi dari pernikahan tersebut. Maka ini dari 4 ayat tentang permasalahan bagaimana kita ini sebagai seorang sunni salafi mengagungkan sunnah. Maka barang siapa yang di sana ada sunnah-sunnah, kemudian kita sengaja menyelisihinya, maka awas. The punishment
ancaman keras akan ada di belakangnya, baik persekot di dunia, DP ataupun down payment di dunia diberikan oleh Allah sebelum di hari akhirat, atau Allah akhirkan agar kelak diadab dengan adab yang perih dan pedih